Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat SMP Negeri 2 Punjo, khususnya kelas 8. Salam Pancasila. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar mata pelajaran yang sangat kita sayangi, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silahkan disimak dengan baik-baik, semoga bisa bermanfaat. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan materi pada minggu lalu, yaitu bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, masuk di subbab C tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan bangsa, yaitu di mana Pancasila memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri yang berbeda dengan ideologi lain di dunia. Karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, karakteristik sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan yang Maha Esa dengan sikap beriman dan meyakini adanya Tuhan diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi Indonesia adalah negara yang percaya atau meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Karakteristik sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui manusia memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, yaitu memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Lalu karakteristik sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mengakui keberagaman suku, ras, agama, adat, dan golongan dengan menjunjung persatuan dan kesatuan. Karakteristik sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia yang berdasarkan asas musyawarah dan kekeluargaan. Lalu karakteristik sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu merupakan tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, pada minggu lalu kita memahami bahwa cita-cita negara Indonesia ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, sedangkan tujuan negara Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Hakikat Pancasila: semua sila Pancasila saling berkaitan dan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling menjiwai. Sila pertama menjiwai sila-sila lainnya, dan sila lainnya dijiwai oleh sila pertama menjiwai sila-sila di bawahnya. Kemudian Pancasila mampu menyesuaikan perkembangan zaman dan perubahan dinamika masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara yang bersifat final, ya, final itu artinya akhir, sudah bulat dan diterima seluruh lapisan masyarakat. Karena apa? Karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan, ya. Karena mengingat Indonesia adalah negara yang majemuk, negara yang memiliki keberagaman. Kemudian nilai-nilai Pancasila harus tetap dilestarikan dan dipertahankan dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Pancasila tidak boleh dirubah dan dihapus ataupun diganti, karena merubah, menghapus, mengganti ideologi Pancasila sama dengan mengancam dan meruntuhkan keberadaan negara Indonesia, karena Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang nilai-nilainya digali dari kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri, ya. Kemudian Pancasila adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila adalah tanggung jawab kita semuanya. Lalu upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan diantaranya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, membina kerukunan, mengembangkan sikap saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Lalu, kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya diwujudkan dengan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, jenis kelamin, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya, saling mencintai antar sesama, sikap saling tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial, memberikan sumbangan, dan lain sebagainya. Lalu persatuan Indonesia diantaranya dapat diwujudkan dengan menjunjung persatuan dan kesatuan, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengembangkan rasa cinta tanah air, yaitu dengan gemar belajar, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang anak, ya, lalu bangga terhadap bangsa Indonesia, menggunakan produk dalam Indonesia, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu semangat meraih cita-cita seperti itu. Lalu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu diwujudkan dengan menjunjung tinggi musyawarah mufakat, tidak memaksakan kehendak, menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dengan menghormati setiap keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan mengutamakan kepentingan bersama, ya, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Keputusan musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan, lalu memberi kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat seperti aktif dalam pemilihan umum, ya, tidak golput, lalu selalu berdiskusi dan bermusyawarah seperti itu dalam memutuskan apapun, ya. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, upaya yang dapat diwujudkan atau upaya dalam melaksanakannya diantaranya mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, mengembangkan sikap yang mencerminkan suasana keluarga dan gotong royong, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bergaya hidup hemat, suka bekerja keras, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah berbagai upaya dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, contoh realnya ini hanya beberapa, ya, Bu Rani menyebutkan, dan masih banyak lagi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan. Bahkan di semua elemen kehidupan masyarakat itu kita harus menerapkan sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, contoh nyatanya biar kalian nggak bingung, ya, menjalankan perintah agama seperti berdoa, beribadah, lalu bersikap toleransi dan lain sebagainya. Pokoknya menjalankan perintah agama, lalu saling menghormati dan rukun antar pemeluk agama, ya, tidak menghargai pemeluk agama lain yang sedang beribadah, ya, tidak memaksakan agamanya terhadap agama orang lain dan lain sebagainya. Lalu berjabat tangan atau saling dengan orang tua yang lebih tua, atau orang yang lebih tua, keluarga, dan lain sebagainya. Intinya bersikap santun. Lalu sila kedua, gemar menolong, seperti menolong teman, tetangga, atau keluarga yang sedang kesulitan. Misalkan ada tetangga, teman, atau keluarga yang sakit, ya, teman atau tetangga dijenguk, keluarga yang sakit dirawat. Lalu kalau misalkan kesulitan, misalkan mengambil adik kesulitan mengambil barang, ditolong, ya, atau mungkin ibunya kesulitan memasak, dibantu. Saling membantu teman atau adik yang kesulitan belajar atau sedang melakukan pekerjaan, seperti misalkan ibunya capek cuci baju atau menyapu, dibantu menyapu, dan lain sebagainya. Itu hanya beberapa contohnya. Lalu penerapan contoh dari setelah ketiga seperti mentaati peraturan lalu lintas, peraturan sekolah, peraturan keluarga, RT, RW, dan sebagainya. Melaksanakan kewajiban sebagai siswa, belajar dengan giat, mengerjakan tugas, mengikuti pembelajaran tepat waktu, dan lain sebagainya. Menggunakan dan mencintai produk Indonesia, dan masih banyak lagi. Lalu sila keempat seperti penerapannya dalam kehidupan, contoh realnya, ya, diantaranya bermusyawarah,
diskusi dengan teman, tetangga, atau antar anggota keluarga, lalu tidak memaksakan kehendak, lalu melakukan pemilihan OSIS, dan masih banyak lagi. Lalu sila kelima seperti saling gotong royong, kerja bakti dengan keluarga, teman atau tetangga, menjaga keamanan, ya ikut tiket pos kampling, lalu bergaya hidup hemat seperti menabung dan lain sebagainya, atau misalkan ikut kegiatan penyemprotan disinfektan dan lain sebagainya. Itu pokoknya saling gotong royong. Nah, ini adalah beberapa contoh real penerapan sila-sila Pancasila, hanya beberapa saja ya, masih banyak lagi. Nah, tugas kalian sekarang adalah tugas proyek kewarganegaraan, yaitu praktekkan penerapan nilai-nilai Pancasila tadi yang contoh realnya di antara ini ya, boleh terserah kalian, boleh berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila satu praktek lalu difoto. Jadi kalian mempraktekkan masing-masing nilai-nilai sila Pancasila, masing-masing sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, lalu difoto. Berarti ada 5 foto ya. Lalu rangkai foto-foto itu dalam bentuk clipping. Clipping itu foto yang digabung-gabungkan. Nanti berani kasih contoh ya, berani share di grup. Dalam bentuk clipping atau foto yang digabung-gabungkan, masing-masing foto dikasih keterangan, atau dalam bentuk video. Nah, tentu nilainya beda ya, karena pembuatan video pasti lebih rumit ya. Bentuk video dengan berbagai aplikasi sebisa kalian, bisa pakai pick up, foto grid, kolase foto. Kalau video bisa pakai TikTok, bisa pakai snack video, bisa pakai capcut dan lain-lain, sebisa kalian. Nanti akan ibu kasih contoh ya, jadi tugas proyek kewarganegaraan ini. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi subbab C tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara, bab 1. Demikian, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada kurangnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila.